Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang di awal bulan Desember ini masih terus diakumulasi oleh asing. Dan di video ini saya coba analisa pergerakan IHSG yang di awal Desember ini terus bergerak turun. Apakah ada potensi untuk rebound atau malah lanjut turun? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa pergerakan IHSG yang kita semua tahu di bulan Desember ini trennya terus bergerak turun. Bisa kita lihat di grafik ini, pada tanggal 30 November IHSG masih bergerak naik dan berada di atas garis EMA 150. Tapi pada tanggal 1 Desember IHSG mulai turun. Dan sampai tanggal 9 Desember, IHSG sudah turun menembus garis EMA 150 yang sebelumnya masih berupa support. Dan hari Jumat kemarin, turun di bawah support 6.800. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan 6.800 masih kuat menahan penurunan IHSG pada bulan Oktober. Satu berhasil rebound kembali dan naik di atas garis EMA 50-150. Saat ini IHSG mulai bergerak downtrend kembali. Apabila minggu depan terkonfirmasi support 6.800 terlewati, IHSG berpotensi menuju support berikutnya di 6.580. Support ini memang lebih kuat karena beberapa kali mengetes support di 6.580, IHSG masih bisa bertahan. Tapi secara tren saat ini bisa kita lihat IHSG sudah mulai bergerak downtrend kembali. Penurunan dalam beberapa hari terakhir ini atau di bulan Desember ini memang karena asing terus keluar dari bursa kita. Selalu saya jelaskan, suka atau tidak suka kita memang IHSG tergantung pada pergerakan asing. Apabila asing masuk dengan jumlah besar, IHSG ada potensi bergerak naik. Tapi apabila asing keluar, IHSG berpotensi untuk bergerak turun. Jadi walaupun ada yang bilang lokal lebih banyak dan sebagainya, asing lebih dikit, tapi tetap pengaruh asing lebih besar. Kita coba lihat dulu di RTI. Di bulan Desember bisa kita lihat semua merah, dan untuk satu minggu terakhir asing masih net sell sekitar 6,6 triliun. Dan kita coba lihat ini average pergerakan IHSG dalam 10 tahun terakhir. Memang IHSG di bulan Desember selalu ditutup di zona hijau. Tapi kita bisa lihat 2013 hanya naik 0,42%, di tahun 2021 hanya 0,73%. Walaupun memang sempat ada yang tinggi 6% lebih di 2020 dan di 2017. Dan sampai saat ini di Desember tahun 2022 IHSG sudah minus 5% lebih. Sekarang apakah IHSG masih ada potensi untuk di bulan Desember ditutup di zona hijau? Menurut saya masih ada harapan. Karena 0,01 pun itu masih ditutup di zona hijau. Jadi banyak anggapan yang salah bahwa bulan Desember itu pasti window dressing, harga pasti naik semua dan sebagainya. IHSG memang dalam hampir 9 tahun terakhir ditutup di zona hijau, tapi seperti yang saya jelaskan di awal, tidak selalu naik tinggi. Dan zona hijau bukan berarti setiap hari di bulan Desember harga atau IHSG akan terus hijau. Karena pasti tetap ada waktu merahnya. Tapi secara keseluruhan selama bulan Desember IHSG berada atau naik 0,73, 0,42 atau 6% lebih. Dan saat ini memang IHSG sudah turun 5% lebih di bulan Desember. Dan kita harus ingat juga minggu depan ada rapat Fed untuk menentukan akan naik atau tidak suku bunga untuk di Amerika. Kita harus cermati pergerakan itu. Kita harus lihat bagaimana respon pasar dengan kenaikan atau malah penurunan dari suku bunga Amerika. Jadi saat ini menurut saya paling aman adalah wait and see dulu. Karena saya lihat IHSG masih ada potensi untuk turun menuju support di 6.580 atau di 6.500. Jadi saat ini kita juga semua tahu pergerakan IHSG sangat tergantung dengan saham-saham blue chip. Yang paling penting saham-saham perbankan, BBCA, BBRI, Mandiri, BNI. Dan juga kita juga bisa lihat
Yang berpengaruh juga adalah saham GoTo. Saham GoTo jika kita lihat sampai saat ini terus ARB, malah sudah turun di bawah support psikologisnya di harga 100. Jadi banyak yang bilang masih ada potensi untuk ke 50. Jadi ini juga salah satu yang penekan IHSG. Dan karena GoTo juga ada hubungan dengan Telkom dan ICE, bisa kita lihat Telkom juga bergerak downtrend saat ini. ICE juga bisa kita lihat masih downtrend, terkena dampak dari GoTo. Dan untuk BBCA dan lain-lain juga bisa kita lihat saat ini BBCA masih bergerak naik hari Jumat kemarin, tapi secara tren sudah mulai melemah. Sekarang kita coba lihat BBRI. BBRI trennya masih oke menurut saya, karena bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 150, dan saat ini masih mencoba untuk break resisten di 4.800. Mandiri yang penurunan lumayan dalam 1 minggu terakhir ini, saat ini apabila terkonfirmasi break garis support EMA 50, trennya juga saya lihat akan melemah. Mandiri kemarin baru saya analisa, teman-teman bisa coba lihat video sebelumnya untuk melihat analisa lebih lengkapnya. BBNI juga secara tren masih oke, bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 juga. Jadi untuk BBNI, BBRI atau Mandiri apabila minggu depan masih bisa naik di atas garis EMA 50, menurut saya masih bisa di hold. Atau kesempatan untuk entry di sekitar supportnya apabila teman-teman mau average down atau baru mau entry. Sekarang kita coba lihat untuk pergerakan asingnya. Bisa teman-teman lihat BBCA 1 minggu terakhir ini asing terus keluar. Jadi walaupun hari Jumat dan hari Kamis kemarin BBCA masih naik, asing masih terus keluar dengan jumlah besar. BBRI juga bisa kita lihat asing juga masih terus keluar, tapi jumlahnya tidak sebesar BBCA. Mandiri bisa kita lihat juga 1 minggu terakhir asing juga sudah mulai keluar. Ini yang harus hati-hati karena jumlahnya juga lumayan besar 3 hari terakhir ini. BBNI juga bisa kita lihat saat ini masih keluar. Sekarang kita lihat Telkom. Telkom bisa kita lihat sahamnya sudah downtrend dan asing sudah keluar dalam beberapa minggu terakhir ini. ICE juga sama, bisa kita lihat asing terus keluar. Jadi coba kita lihat UMVR, salah satu pengaruh, bisa kita lihat UMVR saat ini asing masih akumulasi. Sekarang coba kita lihat grafiknya. Untuk UMVR saat ini masih sideways karena masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi UMVR walaupun asing masih terus akumulasi, secara tren masih belum oke karena masih kesulitan untuk break kedua garis EMA-nya. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar harga 4.500 sampai 4.550 untuk entry-nya. Atau mau lebih bagus lagi, tunggu UMVR berhasil break garis EMA 50 dan mulai naik, baru teman-teman ikutan entry. Karena apabila berhasil break, baru kelihatan arahnya bahwa UMVR akan mulai bergerak uptrend. Jadi bisa tunggu di support kuatnya karena sampai saat ini bisa kita lihat dari Agustus UMVR masih kuat di 4.500. Jadi saat ini kita balik ke IHSG. Untuk kondisi saat ini saran saya wait and see dulu. Tunggu ada kepastian, lihat dari candle adalah lihat apakah komposit atau IHSG masih kuat di atas 6.580, dan apabila terlihat asing sudah mulai masuk dan saham-saham yang teman-teman mau entry saat ini sudah berhasil rebound dari supportnya, baru teman-teman ikutan entry. Karena kita juga harus tahu apakah saham tersebut sedang diakumulasi atau didistribusikan. Apabila masih terus didistribusikan, teman-teman apabila mau entry harus sangat disiplin. Karena potensinya apabila ternyata teman-teman entry di support dan masih terus didistribusikan di support terlewati, ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi saran saya minggu depan wait and see dulu, lihat gimana respon pasar minggu depan. Apabila asing masih terus keluar, saya lihat IHSG masih ada potensi menuju support di 6.580. Terima kasih telah menonton video ini.
like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.